Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Abdurrahman dari 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi metode cara pembuatan nasi kuning. Bagaimana pembuatan nasi kuning itu tersebut? Yuk saksikan terus dan ikuti terus video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Apa sih makanan nasi kuning itu? Nasi kuning adalah makanan khas Indonesia. Makanan ini terbuat dari beras yang dimasak dengan bersama kunyit serta santan dan rempah-rempah. Dengan ditambahkannya bumbu-bumbu dan santan, nasi kuning memiliki rasa yang lebih gurih daripada nasi putih. Walaupun sudah umum, tapi sepertinya belum banyak orang yang mengetahui tentang sejarah makanan tradisional ini. Warna kuning pada nasi ini dalam tradisi Indonesia melambangkan emas dan bermakna kekayaan. Nasi kuning yang sering disebut segitiga seperti gunung atau sering disebut tumpeng melambangkan gunung emas, yaitu kemakmuran hidup serta moral yang luhur. Asal nasi kuning sendiri sebenarnya dari Jawa. Meski banyak sajian nasi kuning di berbagai daerah, namun pengaruhnya dari Jawa, kini mayoritas orang Indonesia sudah sangat umum dengan sajian nasi kuning untuk berbagai perayaan. Apa aja sih bahan-bahannya? Sebagian beras karbohidrat adalah pati 89-90% dan sebagian kecil adalah pentosa, selulosa, hemiselulosa, dan gula. Dengan demikian, sifat fisikokimia beras ditentukan oleh sifat-sifat fisikokimia patinya. Sifat kimia pada beras meliputi kadar air, kadar protein, kadar pati, dan kadar amilosa. Kunyit atau kunir mengandung senyawa yang berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmetoxykurkumin dan desmotoxykurkumin dan zat-zat manfaat lainnya. Kandungan kimia yang terdapat pada daun pandan wangi adalah tanin, flavonoida, saponin, alkaloida, polifenol, dan zat warna. Daun kandungan kimia yang terdapat di dalam tanaman serai, antara lain pada daun serai dapur, mengandung 0,4% minyak atsiri dengan komponen yang terdiri dari sitral, citronellol 66-85%. Daun jeruk purut atau Citrus hystrix mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, steroid, kumarin, fenolik, tanin, saponin, terpen, dan minyak atsiri. Rimpang lengkuas mengandung lebih kurang 1% minyak atsiri, berwarna kuning kehijauan yang terutama terdiri dari metil sinamat 48%, sineol 20% sampai 30%, eugenol, kamfer 1%, sesquiterpen. Selain itu, rimpang juga mengandung resin yang disebut galangol. Struktur kimia jahe mengandung senyawa seperti oleoresin, geranial, neral, bevelandren, seneal, borneol, bisabolen, zingiberen, gingerol, sogawol, diterpenes, lipid, protein, pati, dan vitamin. Kandungan kimia daun salam. Tanaman salam mempunyai kandungan kimia minyak atsiri 0,2%, flavonoid, tanin, dan metil kafikol yang dikenal juga sebagai estragole atau pealinisol. Dalam 100 gram santan terdapat 230 kalori, 2,29 gram protein, 5,54 gram karbohidrat, 15 gram sodium, 263 mg kalium, 21,14 gram lemak jenuh, 0,261 gram lemak tak jenuh ganda, 1,014 gram lemak tak jenuh tunggal,
dan 0 mg kolesterol. Apa sih tujuan membuat nasi kuning? Teman-teman, pada kali ini tujuan saya membuat video pembuatan nasi kuning adalah untuk mengikuti ujian praktek daripada Bahasa Indonesia, PKWU, dan juga Kimia, dan juga Ekonomi. Pasti masih pada penasaran kan teman-teman? Saksikan terus video ini ya. Dadah. Cara pembuatan nasi kuning. Nah, langkah awal dari pembuatan nasi kuning itu kita mencucinya teman-teman. Nah, sebelum mencucinya, kenapa airnya bisa berwarna kuning? Karena air itu sudah dicampurkan dengan air kunyit. Jadi, berasnya itu sudah direndam dengan air kunyitnya teman-teman. Setelah kita cuci berasnya, langsung saja kita masukkan ke dandangnya. Bagaimana? Banyak sekali kan beras yang saya masukkan? Iya, pada kali ini saya akan membuat nasinya menjadi nasi tumpeng, yang dimana nanti saya akan membuatnya jadi lebih banyak. Tuh, penampakannya seperti itu teman-teman. Dan sudah matang nasi kuningnya, lalu kita pindahkan saja ke tempat yang lainnya ya. Ini dia penampakan sudah jadinya. Gimana? Pasti pada ngiler kan? Ya, sudah terlihat tuh kalau sudah matangnya itu seperti apa sih nasi kuning. Masih banyak kuahnya teman-teman. Bikin ngiler aja ya. Lalu kita tambahkan terigu maizena. Lalu kita campurkan lagi dengan air santan supaya lebih gurih rasa nasi kuningnya itu. Dan jangan lupa kita aduk-aduk nih perlahan. Kita masukkan lagi santannya, lalu kita aduk-aduk sampai semuanya merata ya, mendapatkan santannya. Nah, ini nasinya yang sudah dicampurkan dengan air santan dan juga tepung maizena. Nah, agak terlihat lebih pucat kan? Nah, di sini juga ada bahan-bahan rempah-rempahnya dan ada jahe, daun salam, daun serai, daun jeruk, dan lain-lainnya nih. Nah, sehabis itu kita masukkan saja nasi yang sudah kita campurkan santan dan tepung maizena ke dalam tempat yang sudah ada bahan rempah-rempahnya. Tuh, ini juga jangan lupa ini ada ketumbar teman-teman. Terus kita masukkan saja. Dan pelan-pelan, takut jatuh. Nih, seperti ini. Nah, setelah itu langsung kita ratakan saja ke semuanya ya teman-teman. Dan ini dia penampakan nasi yang sudah matang dengan kedua kalinya. Nah, di sini penampakannya seperti ini ya, ketika kita sudah memasaknya dengan bahan rempah-rempah. Dan jangan lupa kita ratakan nasinya supaya uapnya cepat-cepat hilang. Nah, seperti ini sudah jadinya teman-teman. Wow, ngiler kan pasti teman-teman yang ada di rumah. Saya membuatnya seperti nasi tumpeng, dan di sini ada lauknya seperti tempe bacem, tahu bacem, ada bakwan, ayam goreng, lalu juga ada teri, dan terakhir ada jengkol nih teman-teman. Wah, pasti. Gimana teman-teman? Udah pada menontonnya belum? Pasti sudah pada tahu kan cara pembuatan nasi kuning itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan nih apa aja sih yang sulit dalam metode pembuatan nasi kuning ini. Nah, bagi saya kesulitan dalam pembuatan nasi kuning ini ketika kita membuat
bahan-bahannya, yaitu agak sedikit banyak karena perpaduan daripada rempah-rempah. Nah, yang kedua, metode penjualannya, karena pada saat-saat ini banyaknya orang-orang yang ingin makan nasi kuning itu hanyalah untuk makanan berat. Sedangkan pada saat ini teman-teman semua pasti pada suka nyemil atau yang lain. Nah, nasi kuning ini cocoknya hanya untuk makan berat. Nah, kemungkinan seperti itu aja sih kalau bagi saya yang kesulitannya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Novel Abdurrahman mengundur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.